Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini terkait dengan stop bullying. Yuk kita simak materinya dan pahami ya. Apa sih bullying itu? Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Bullying ini merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan, terutama pada korban yang dibully. Karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu, hingga merasa ketakutan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Bullying ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, bullying secara verbal. Yang kedua, bullying secara fisik. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Yang keempat, bullying elektronik atau cyber. Nah, dari keempat jenis bullying itu, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, bullying secara verbal. Perilaku bullying ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, dan gosip. Jadi, bullying verbal ini merupakan bentuk bullying yang pelakunya saat membuli selalu menggunakan kata ejekan atau kata yang menyakiti korban. Seseorang yang melakukan bullying verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying dengan menggunakan kekerasan. Lalu, yang kedua, bullying secara fisik. Perilaku bullying ini menggunakan kekuatan fisik seperti memukuli, menendang, menampar, merusak, serta menghancurkan barang-barang. Bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun, kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Bullying secara relasional atau sosial adalah pelemahan harga diri korban melalui pengabaian, pengecualian, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti lirikan mata, cibiran, atau tawa mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar karena pelaku membulinya itu dari belakang saat korban tidak mengetahui. Yang keempat, bullying elektronik atau cyber. Bullying cyber merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website. Biasanya bullying ini ditunjukkan untuk meneror korban dengan tulisan, animasi, gambar, atau rekaman video. Nah, bullying elektronik ini yang paling marak di media sosial sekarang. Banyak orang yang sudah merasakan bullying cyber ini, entah itu artis maupun orang biasa. Walaupun dampak yang dirasakan korban di bullying cyber tidak kepada aniaya fisik, namun dampak dari bullying cyber ini dapat mengganggu psikis korban. Nah, itu merupakan 4 jenis dari bullying. Next, sebenarnya apa sih sebab-sebab bullying? Ada beberapa sebab bullying, ada 6 sebab. Nah, yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Jadi, terkadang karena senior telah terlebih dahulu berada di tempat tersebut, sehingga seringkali membuat para senior merasa berkuasa dan menganggap junior merupakan anak baru dan harus patuh dengan seniornya. Lalu yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Ini biasanya terjadi karena pengalaman buruk yang pernah dirasakan di masa lalunya, sehingga ia menginginkan apa yang ia rasakan dirasakan orang lain juga. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Karena adanya senior dan junior ini membuat adanya kelompok yang merasa berkuasa. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kekecewaan ini bisa membuat seseorang menjadi pelaku pembuli. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Karena sifat buruk yang dimilikinya membuat ia memiliki rasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Karena kesensitifan dalam geng tersebut membuat mereka membuli seseorang yang berurusan dengan kelompok gengnya. Lanjut, apa sih dampak negatif bullying bagi korban? Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Karena ini efek dari pembulian secara fisik. Yang kedua,
tertekan psikisnya. Psikis ini sama aja dengan kejiwaan ya. Korban akan merasa takut, cemas, gelisah, tidak nyaman, dan tertekan. Lalu yang ketiga, pergaulan sosial terganggu, seperti minder, menyendiri, pendiam, dan tertutup. Karena rasa kecemasan dan ketakutannya itu membuat korban bullying merasa lebih baik menyendiri daripada berinteraksi dengan kehidupan sosialnya. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya. Nilai akan menjadi jelek dan tidak konsentrasi dalam belajar. Bisa jadi seseorang yang terkena bullying bisa melupakan hal-hal terpenting yang harusnya dia lakukan, seperti lupa mengerjakan tugas. Nah, agar kita tidak merasakan dampak yang ditimbulkan dari bullying, kita harus mencegah bullying itu. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang berlebihan, karena itu bisa menarik perhatian seseorang untuk menjadi pelaku pembuli. Yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi, karena itu sangat berbahaya dan membuat seseorang memiliki niatan untuk berbuat jahat. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Alangkah lebih baik jika kita tidak membuat masalah dengan pelaku bullying, karena biasanya pelaku bullying tidak bisa mengontrol emosi negatifnya. Yang keempat, jangan berada di dekat pelaku bullying, karena itu bisa membuat kita terpengaruh untuk menjadi pelaku bullying juga. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Mengenali dan memperhatikan pelaku bullying bisa membuat kita lebih was-was dan menjaga jarak dengan pelaku bullying tersebut. Dan yang terakhir, jangan ikut serta melakukan tindakan bullying, karena itu sama saja kita ikut menindas harga diri orang lain, dan itu merupakan sifat buruk dan tercela. Materi terakhir, cara melawan bullying. Yang pertama, jadilah seseorang yang percaya diri dan memiliki ketahanan diri yang kuat. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri, maka dia akan lebih kuat dalam melawan bullying, karena dia memiliki pertahanan keyakinan yang kuat terhadap dirinya sendiri dan tidak mudah untuk ditindas. Lalu yang kedua, bersikap tenang jika ada yang mengganggu dan jangan mudah terbawa emosi. Yang ketiga, jika kita melihat teman menjadi korban bully, maka kita tidak boleh untuk berdiam diri sendiri. Tolonglah dan coba laporkan tindakan bully tersebut. Yang keempat, lakukanlah perlawanan. Jika ada seseorang yang membuli kita, kita tidak boleh berdiam diri, karena jika kita berdiam diri, maka pembuli akan menjadi lebih senang dan akan lebih menindas kita. Dan yang terakhir, laporkan tindak pembulian kepada orang tua, guru, atau pihak berwajib, agar pembuli diberikan tindakan yang keras, sehingga bullying tidak terjadi lagi. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai bullying. Semoga materi yang Ibu sampaikan memberi beberapa pelajaran dan manfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.